Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit tentang kurikulum ABA 21. Kurikulum ABA 21 adalah kurikulum yang dirancang dalam dunia pendidikan yang mengintegrasikan antara kecakapan pengetahuan, sikap, keterampilan, serta penguasaan terhadap teknologi, informasi, dan komunikasi. Mana dalam hal ini, kurikulum ABA 21 merupakan kurikulum tuntutan zaman yang semakin kompetitif, yang mengintegrasikan antara kemajuan teknologi dan kemajuan pendidikan. Kurikulum ABA 21 ini dalam proses pembelajarannya mengintegrasikan ke dalam pembelajaran tematik terpadu, yaitu pembelajaran menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran. Ciri-ciri kurikulum ABA 21. Yang pertama ada communication atau komunikasi. Pada karakter ini, para peserta didik dituntut untuk memahami, mengelola, dan menciptakan komunikasi yang efektif dalam berbagai bentuk, baik itu secara lisan, tulisan, maupun multimedia. Kedua ada collaboration atau kolaborasi. Pada karakter ini, peserta didik menunjukkan kerjasama antar kelompok dan kepemimpinan, beradaptasi dalam berbagai peran dan tanggung jawab, bekerja secara produktif dengan yang lain, menghormati perspektif yang berbeda. Para peserta didik juga menjalankan tanggung jawab secara pribadi dan fleksibilitas pribadi. Ada critical thinking and problem solving atau berpikir kritis dan pemecahan masalah atau penyelesaian masalah. Pada karakter ini, peserta didik berusaha memberikan penalaran yang masuk akal dalam memahami dan membuat pilihan yang rumit, dan memahami interkoneksi antara sistem. Peserta didik juga memiliki kemampuan untuk menyusun, mengelola, mengungkapkan, menganalisa, dan menyelesaikan masalah. Keempat, ada creativity dan innovation atau kreatif dan inovasi. Pada karakter ini, peserta didik memiliki kemampuan untuk mengembangkan, melaksanakan, dan menyampaikan gagasan-gagasan baru. Model pembelajaran kurikulum ABA 21 yang pertama berkaitan dengan informasi. Dalam hal ini, model pembelajarannya dorong peserta didik untuk mencari tahu dari berbagai sumber observasi, bukan diberitahu lagi oleh para pendidik atau guru. Kedua, berkaitan dengan komputasi. Dalam hal ini, model pembelajarannya diarahkan untuk merumuskan masalah, bukan hanya menyelesaikan masalah. Yang ketiga, berkaitan dengan otomasi pembelajar. Dalam hal ini, model pembelajarannya diarahkan untuk berpikir analitis atau mengambil keputusan. Yang keempat, berkaitan dengan komunikasi. Dalam hal ini, model pembelajarannya diarahkan untuk berkolaborasi. Kelebihan kurikulum ABA 21. Yang pertama, peserta didik dituntut untuk lebih aktif, kreatif, dan inovatif. Dalam hal ini, peserta didik dapat mengembangkan kecakapan pengetahuannya, sikapnya, dan keterampilannya sesuai dengan tuntutan kurikulum ABA 21. Kedua, guru berperan sebagai fasilitator sehingga dalam proses pembelajarannya berlangsung secara aktif. Yang ketiga, penilaiannya meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotor, sehingga para pendidik atau guru dapat mengetahui keterampilan yang dimiliki dari masing-masing peserta didik, sehingga pada akhirnya para pendidik atau guru dapat membantu mengembangkan keterampilan yang dimiliki oleh masing-masing peserta didik. Kekurangan kurikulum ABA 21. Yang pertama, pendidik atau guru belum siap mental. Dalam hal ini, para pendidik atau guru belum kreatif dalam mengembangkan kurikulum ABA 21 yang mana dalam proses pembelajarannya, para guru atau pendidik harus mengembangkan iptek. Kedua, kemampuan penilaian pendidik atau guru masih kurang. Dalam hal ini, para pendidik atau guru belum sepenuhnya memahami proses penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan para peserta didik, yang mana penilaian pada kurikulum ABA 21 ini lebih terperinci. Ketiga, beban belajar peserta didik lebih berat, yang mana dalam hal ini beban belajar peserta didik di sekolah lebih lama